Oke, selamat malam semuanya. Dari sini kali dimulai ya. Oke, selamat malam semuanya. Di sini, sini, sini. Saya satu dua, halo, selamat malam semuanya. Hari ini gue nyobain dengan gear baru karena baru aja beli phone holder, tapi yang ditaruhnya itu adalah di chest atau di dada. Jadi mau nyobain buat perjalanan pulang kantor, tepatnya sekarang itu di jam 8 lewat 23 ya. Jadi tadi isi bensin dulu, terus prepare karena ini baru pertama kali make, jadi gue masih nggak tahu gimana harus nyetingnya, jadi agak lama di situ. Cuman ya semoga aja HP-nya aman, gak kenapa-napa. Terus juga mic-nya juga audionya aman. Pokoknya ini bakal jadi trial pertama sih. Insya Allah kalau misalnya lancar-lancar aja bakal diposting. Tadi sih udah gue pencet ya aturan ya, recordnya ya aman ya. Cuman nggak tahu nih nanti ke depannya gimana. Hari ini di hari Jumat dan kelihatannya ya biasanya kalau misalnya pulang kerja di Jumat sore atau di Jumat malam itu lebih ramai karena lebih banyak orang yang tadinya di Jakarta ngekos terus akhirnya dia balik lah ke rumahnya. Mungkin ada yang rumahnya di Bekasi, di Bogor, di Cikarang, Tangerang, Depok gitu kan. Yang dari Senin sampai Jumat biasanya ngekos aja deket kantor. Nah sekarang daripada pulang. Jadi semoga aja nih nggak macet ya. Tapi biasanya kalau Jumat malam gini macetnya sih sampai sampai jam 10 tuh kadang masih macet kali Malang. Gue belum sempat lihat Google Maps juga. Jadi ya bingung deh. Dan kalau misalnya di record gini berarti gue harus naik motor dengan secara sopan dan juga jangan melanggar aturan, karena kalau melanggar aturan ya berarti buktinya nge-record sendiri bukan di-record sama itilang gitu kan. eh Apalagi ya sebenarnya banyak pembahasan nih. Gue tadi selama di kantor ngelihat berita tentang Chelsea karena by the way gue suka bola, ngikutin bola, dan yang gue suka adalah tim dari Inggris, tepatnya kota London, yaitu Chelsea, warnanya biru. Senang banget sih jadinya kalau misalkan gue punya hobi gitu ya, jadi nggak ada tuh kepikiran kalau misalnya punya pacar selingkuh gitu. Aduh, mending gue ngurusin hobi gue aja gitu kan tentang Chelsea. Ataupun gue sekarang kayak pengen nyoba ngidupin YouTube gue gitu, pengen banget uh, ngelihat berdasarkan dari teman-teman ya yang emang ternyata sebelumnya udah nge-YouTube dan works berhasil. Ini gue nggak tahu nih, sorry nih nanti kalau misalnya ternyata videonya agak ke kiri atau agak ke kanan atau ternyata miring ya, mungkin jangan sampai gue skoliosis lah ya. Ini kalau misalkan suasana ketika pulang kerja, mungkin teman-teman kalau yang ada di luar daerah yang nonton, nah beginilah jalanannya nih jam 8 nih, jam setengah 9 masih rame cuy. Ah gawat deh. Perjalanan gue dari Jakarta Barat menuju Bekasi, nanti kita bakal lewat Gunung Sahari ya of course, terus juga ngelewatin Pasar Senen, ngelewatin Salemba, Matraman dulu kali ya, Matraman, Salemba, sampai nanti gue lebih lewat Jatinegara dan nanti ujung-ujungnya bermuara di Kalimalang. Nah ini pasti nanti bakal gue matiin di tengah jalan karena jangan sampai orang-orang tahu rumah gue di mana gitu kan. Kayak kemarin aja matiinnya pas lagi perbatasan mau Kalimalangnya yang udah masuk Bekasi gitu. Kalau hari ini apa ya yang gue lihat yang berita incomean gitu, gue nggak sempat lihat juga. Wah ini sih yang ngeselin nih. Kalau lagi ada pekerjaan gitu ya, pas lagi jam-jam pulang kantor. Walaupun jam 8 sih nggak pulang kantor, atau kalau bisa lebih malaman lagi aja kali ya Pak ya. Soalnya banyak cuy kejadian alat berat atau misalkan mobil-mobil yang gede gini parkir nih di pinggir jalan dan lu perginya apa suasananya lagi pergi kantor atau pulang kantor. Kadang lu mau nyalip nggak lihat, wah tiba-tiba udah ada mobil segede itu. Jadi banyak yang suka kecelakaan. Mostly di circle gue ada yang kayak gitu juga, atau teman kantor, teman kuliah tuh ada yang kayak gitu. Dan
ternyata harus operasi gede dan ada yang juga yang nggak terselamatkan karena mungkin dia biasa lewat jalan itu tahu kalau jalan sini tiba-tiba kosong terus dia nyalip gitu, nyalip kiri, waduh ternyata lagi ada yang parkir gede banget. Itu bahaya banget sih. eh ini katanya jalanan dibilang kenapa belum semacet biasanya karena lagi liburan anak sekolah. Nah, jadi orang-orang mungkin ada yang balik libur ke kampung atau yang ternyata stay di rumah aja anak sekolahan gitu ya, nggak ada yang les. Nah, cuman by the way gara-gara gue punya teman juga yang ternyata guru SMP apa SMA deh, gue lupa lagi. Jadi bisa gue tanyain tuh, ini jalanan lagi sepi, kata orang lagi liburan anak sekolah ya bener kan? Iya, masuk lagi kapan sih? Nah jadi dia suka ngasih tahu. Nah katanya di hari Jumat ini itu tuh sebenarnya anak-anak sekolah udah ada yang mulai masuk lagi, tapi yang anak-anak barunya masih orientasi siswa lah gitu, mos ospek ada yang bilang gitu kan. Dan nanti semuanya akan full masuk lagi di hari Senin. Waduh, jadi beware mungkin kalau teman-teman ada yang lewat nih besok hari Senin di tanggal 14 Juli 2025 tuh pasti perjalanan tiba-tiba udah back normal, macet lagi, jadi mungkin bisa bangun atau berangkat kerja lebih awal lagi biar lu nggak kaget. Jadi emang kalau gua rasa ya, yang gua rasain perjalanan emang biasanya tuh lagi macet-macet itu Senin, Jumat ya, Jumat pagi ataupun malam karena biasanya orang-orang yang kalau perjalanan Jumat pagi masuk kantornya tuh lebih pagi juga karena kepotong istirahat sholat Jumat nggak sih. Nah terus di Senin karena orang-orang kayaknya pada berangkat kerja semua di Senin, sedangkan kalau Selasa, Rabu, Kamis ada yang udah telat-telat dikit atau ada yang nggak masuk, sedangkan kalau di Senin dia udah pasti fix masuk. Atau misalkan nggak tahu juga ya anomalinya kenapa gitu. Nah ini di perempatan oke, nggak boleh terlalu masuk ya, terlalu maju nanti ada barang buktinya. Walaupun ya kalau dilihat tuh biasanya gitu tuh maju-maju sampai zebra cross. Biasanya kalau bulan Ramadan gue pasti lewat ke kanan. Kenapa? Karena belok ke kanan nih ke Masjid Istiqlal. Jadi sebelum pulang ya udah dah ke Masjid Istiqlal dulu nyobain gimana sholat taraweh di Masjid Istiqlal. Karena kalau misalnya gue maksain sholat tarawehnya di rumah, kadang suka udah males kayak aduh ya udahlah pengen pulang aja gitu kan. Saya nggak tahu ya kalau teman-teman kayak gimana ya, semoga jangan kayak gue sih. Terus ini perjalanan sih biasanya menghabiskan waktu sejam, tapi tenang aja gue kayak bakal nyobain nggak sampai sejam deh, paling setengah jam gitu ya, karena HP gue juga nggak yang bagus-bagus banget, ini entry level lah gitu kan. Kalau misalkan yang storage-nya banyak Pro Max gitu, wah itu mantep sih. Gue aja masih pakai Android nih, jadi mungkin salah satu cita-citanya mencoba konsisten gitu kan ini untuk ngupload konten, siapa tahu dapat rezeki bisa ada tuh kebeli iPhone. Kalau kebetulan di kantor udah ada yang beli iPhone aja sih, bilang wah banyak banget nih duitnya nih, nabung kali ya atau kredit kali ya. Aduh nih gue agak takut-takut nih, biasanya kalau lewat suka uh, ya agak ngelanggar dikit kayaknya. Ini kalau bisa mah jangan. Ya 8:30 tuh masih ramai banget dan mostly kayaknya pekerja semua sih, bawa ransel, bawa tas. Nggak ada kayaknya kalau yang habis jalan-jalan gitu. Mungkin kalau yang habis jalan-jalan juga pakai mobil kali ya. Takut hujan, walaupun sekarang udah 2-3 hari terakhir sih Jakarta nggak hujan. Cuman kemarin biasanya hujan tuh pas lagi balik kerja gini. Atau udah 3 hari ini berarti pagi-pagi kalau gue berangkat kerja itu suka mendung cuy. Jadi mungkin hujannya di situ ya, di situ sih kayaknya. Ini adalah jalan Gunung Sari, biasanya nih termasuk jalan protokol juga karena udah mau dekat-dekat kayak Istana Negara. Terus ada banyak juga jalan yang one way, kalau mau ke Gambir pasti ada lewat sini juga. Apalagi ya? Oh ini Chelsea gua lolos ke final, senang banget gak sih? Lolos ke final yang tadinya tuh, jangan lewat. Yang tadinya banyak orang mikir kayaknya Chelsea bakal kalah deh, karena
tidak dijagokan lah. Banyak tim-tim yang dikira performanya lebih bagus, squadnya juga lebih bagus, sedangkan Chelsea ya begitulah, masih inkonsisten. Tapi kalau dilihat ternyata sekarang bisa sampai final, walaupun dibilang katanya dia Chelsea ini lewat bagan yang lawannya tuh nggak yang susah-susah banget, nggak kayak PSG kemarin dia menang lewat Madrid di semifinal, sebelumnya lawan Al Hilal, wah gila. Kayak banyak deh itu saingannya, ada Munchen, Dortmund gitu kan di bagian sampingnya gitu. Sedangkan kalau Chelsea ya udah ketemunya Fluminense, terus ketemunya Palmeiras gitu kan, ya udahlah. Nah ini di Pasar Senen banyak nih yang jualan sampai tumpah ke jalan gitu ya, barang-barang thrift shop kalau zaman sekarang, atau kalau misalnya ada yang bilang juga ini barang-barang second gitu kan. Wah banyak sih kalau yang suka belanja, karena pas nyampe di sini dibilang wah ini barangnya branded gitu. Dan banyak kayak cerita-cerita di sini deh, kayak Gofar Hilman nih nyokapnya kayak pernah jualan di sini juga. Bang Gofar juga pasti bantuin kan. Jadi mungkin tuh kalau misal permasalahan yang jualan di jalan gini, kalau hujan kali ya rada ribet gitu buat berbenahnya. Apalagi yang mau diomongin ya ini sebenarnya nih, kalau misalkan nggak ada pembahasan ya, gue jadi kayak coba aja apa yang terlintas di pikiran ngomongin. Padahal tadi di kantor kayaknya aduh udahlah nggak usah, gue udah berasa ngantuk banget nih, pengen cepet-cepet tidur. Cuman sayang udah dibeli ini chest phone holdernya, kalau nggak dipakai minimal coba sekali, siapa tahu nanti ketagihan. Karena kepikiran gue selain misalnya nanti ini buat pergi kantor pulang kantor, misal gue pengen beli makanan kesukaan gue nih, gue lagi jalan dari rumah gitu kan, bilang oke hari ini kita bakal beli mie ayam yang gue demen banget. Nah enak nanti POV-nya pakai kayak gini aja ya, siapa tahu emang ternyata banyak yang suka nontoninnya sembari kayak aduh gue sama sekali nih belum pernah ke Jakarta gitu, pengen lihat aja jalanannya, atau kayak gimana sih Jakarta kalau misalnya POV naik motor, karena lu anaknya mobilan banget jadi taunya lebih ke lewat tol ataupun iya gitu kali, tol atau jalan-jalan gede lainnya. Sedangkan kalau misalkan daerah sini yang biasa gue lewatin ya kayak gini nih gitu. Kebetulan Chelsea gue kan main di final tuh. Nah tapi finalnya nih kayaknya waktunya tuh nggak bersahabat sama para pekerja. Kenapa? Kalau misalkan di Amerika sana, karena mainnya di MetLife Stadium itu sebenarnya di New Jersey sih, cuman dibilang New York juga. Nah di sana itu harinya bagus banget. Kenapa? Itu di hari Minggu. Jadi kalau mau jual tiket tuh enak banget gitu ya, Minggu sore gitu. Sedangkan live di Indonesianya itu di hari Senin dini hari jam 2 pagi. Bayangin kalau misalnya jam 2 pagi gue nonton 2 jam nih ya, kalau kagak pakai babak tambahan dan juga adu penalti, selesai jam 4 subuh dan gue harus berangkat kerja lagi jam 6. Kalau misalkan tambah babak perpanjangan ataupun babak penalti, fix kelar-kelarnya itu gue langsung berangkat kerja tuh, langsung sarapan, bangun mandi gitu, dan aduh gue nggak siap deh. Jadinya gimana ya, masih gue pikirin gimana nih cara gue bisa buat nonton, ataukah gue tidur sedari awal tuh hari Minggu ya kan, tidur dari jam berapa, dari Isya kali gue udah tidur gitu ya, kayak babe-babe gitu kan, habis pulang Isya makan bobo gitu. Cuman ada juga sih nggak makan, kalau makan malam kan buncit ya. Gue lagi ada masalah nih dengan pembuncitan nih, karena kerja duduk-duduk mulu, makan aduh numpuk lemak semuanya di perut. Kemarin gue juga udah nge-tag tentang ngebahas yang video judulnya ibu-ibu penjual kopi di taman dan anaknya. Itu gue ngeliat kualitas audionya sih aduh, emang kayaknya nih yang gue beli ya, namanya mikrofonnya paling budget gitu, yang menurut gue paling murah ya. Kalau di indoor sih gue ngeliatnya kayak bagus nih suaranya, cuman kalau misalnya di luar aduh ya kita nabung lagi kali ya. Atau tadi sih sempat coba browsing ask Chat GPT, wah kepake banget sih Chat GPT. Dibilang katanya coba dimasukin ke
aplikasi yang ada noise reductionnya gitu, kayak CapCut. Cuman ya udahlah, gue coba nanti. Berarti ya lebih effort aja sih. Cuman kalau misalnya gue emang capek nggak mau gitu-gitu, ya udahlah lanjut aja. Dan karena ini gue baru ngupload yang tag kemarin itu tentang ibu-ibu penjual kopi di taman dan anaknya, baru gue upload tadi pagi di Spotify dan juga di YouTube. Mungkin kalau ada yang nonton di YouTube, gas yang mau dengerin di Spotify, mungkin lagi di kayak gue nih lagi di jalan mau sambil dengerin, boleh banget, itu works banget sih, enak ya. Boleh mampir ke Spotify gue. Kemarin sih namanya itu Ray Azriel, nama gue waktu siaran radio. Cuman kayaknya lebih enak nyamain deh sama YouTube, karena di YouTube gue namanya ya nama gue sendiri aja, Nova Fazli Rayhan. Jadi kayak gue samain aja deh. Nanti coba ngerapihin lagi gitu kan, untuk deskripsinya, untuk uh, kolom channelnya. Mungkin nanti gue coba cari uh, desktop yang bagus lagi, header yang bagus lah, header ya. Ntar coba lihat deh mana, di mungkin nanti di hari Minggu, karena by the way hari Sabtu gue kerja juga dan sampai sore, dan berencana untuk sorenya ke GBK kali ya, lari nyari 5 kilo atau 10 kilo, karena kebetulan udah lama juga nih nggak lari di GBK. Terakhir waktu gue pulang-pulang siaran sih, karena kan biasanya gue siaran dari jam 4 sore sampai jam 8 malam. Nah biasanya lanjut gas ke GBK buat lari, sampai deh tuh lari sampai jam 10, karena kebetulan GBK-nya juga ditutup tuh kayak jam 10 ke atas sampai jam 11 gitu ya. Nah habis itu udahlah nggak ada lagi, karena untuk kerja juga nggak searah dan juga untuk dari rumah agak jauh. Nah jadi udah mulai malas-malasan. Bingung juga nih, kalau dulu gue naro tas itu kan biasanya ada Paxol, ada Pop apa gitu, gue lupa juga. Biasanya naruh di situ, bayarlah pakai GoPay. Jadi pokoknya habis ini gue bakal ngisi GoPay-nya. Terus ada tempat mandinya juga, jadi pasti gue bakal bawa sabun tuh biasanya. Nah besok juga, tapi jangan lupa aja, kebetulan sepatu lari gue itu tapaknya atau solnya tuh udah rusak. Mungkin lah nanti gue cari tukang sol sepatu, atau mungkin kalau ada rezeki beli. Kepikiran besok adalah mungkin lari pakai sepatu futsal aja kali ya. Diliatin orang tapi gimana, cuman ya udahlah nggak apa-apa, maksudnya yang penting kan nyari esensinya buat larinya. Besok juga nggak bakal ketemu lagi sama itu orang gitu kan. Cuman kemungkinan untuk ketemu jodoh ketika lari besok kayaknya berkurang deh. Orang udah ilfil ngelihatnya, apaan sih ini lari kok pakai sepatu futsal, kagak pakai sepatu lari, ya gimana namanya kita si kaya tuh. Nah ini ada jalan yang emang kelihatannya unik banget, jadi ambil lahan sedikit antara jalan utamanya dan juga jalanan busway, karena kebetulan nih ada, karena jalanan yang aslinya yang di seberang sebelah kiri itu agak sedikit kepake dikarenakan ada underpass dari daerah Manggarai itu. Nah jadinya kayak gini deh, baru masuk ke jalur utama. Nah seperti itu. Ini nanti ujung-ujungnya Jatinegara. Apalagi ya yang diomongin tadi, lupa juga nih ngomongin yang mana. Terus kalau misalkan nanti gua nonton Chelsea, banyak yang bilang banyak orang yang tidak menjagokan Chelsea gua karena lawannya adalah PSG, di mana PSG ini adalah pemenang Champions League, sedangkan Chelsea juga pemenang turnamen UEFA Eropa, yaitu Conference League. Tapi kan kastanya beda nih, yang satu kasta tertinggi Champions League, di bawahnya Eropa League nomor 2. Nah Chelsea pemenang kasta ketiga yang paling bawah, Conference League. Nah bisa ketemu di World Cup gitu ya, Club World Cup. Nah ini prestis ya hadiahnya ya, kayak Chelsea aja sampai final ini udah ngantongin duit hadiah sebesar 8 juta euro. Euro apa pounds ya, nanti gue coba cross check lagi. Kalau misalnya nanti Chelsea menang final, dapat lagi 30 juta cuy. Wah udah
udah 110. Nah, itu udah bisa langsung beli satu Enzo Fernandez gitu ya. Istilahnya cash flow Chelsea aman banget. Tapi ada yang bilang paling Chelsea kalah nih karena ketemunya PSG, sang juara Champions League. Dan di kemarin ketika di semifinal dia ngebantai Real Madrid 4-0 tanpa gol balasan. Sebelumnya di 8 besar dia lawan Bayern Munchen, ngalahin Bayern Munchen, walaupun di situ ada momen yang parah banget di mana Musiala harus ditarik keluar karena cedera. Tapi di situ persoalannya sengit ya. Jadi baru menentukan pemenangnya adalah di menit-menit akhir. Nah, kira-kira bisa nggak ya Chelsea? Ada yang bilang sih nggak mungkin bisa lawan PSG. Soalnya PSG emang di bawah Luis Enrique tuh mainnya sesolid itu, sekompak itu, chemistry-nya udah dapat banget, sistemnya jalan, dan pemainnya ya kalau misalnya dijual-jualin pasti banyak yang mau karena sebagus-bagus itu juga. Jadi udah selain pemainnya bagus, taktik dari pelatihnya bagus, chemistry-nya udah dapat banget, nggak ada kelemahannya istilahnya. Dan sebelum-sebelumnya udah ngalahin tim-tim gede juga gitu. Walaupun Real Madrid dengan pelatih barunya ya, Xabi Alonso. Ya nanti kita lihat bakal kayak gimana. Tapi kalau Chelsea nih yang biasanya suka di underestimate, nah Chelsea suka memberikan kejutan seperti final Champions League tahun 2011-2012 di mana Chelsea mengalahkan Bayern Munchen yang main finalnya di kandang Bayern Munchen sendiri. Nah, masih ada Drogba, John Terry, Lampard, dan di situ John Terry nggak main karena dia kena suspend kartu apa cedera gitu kan. Dan banyak pemain Chelsea pun yang cedera gitu, kayak ada sekelas Ryan Bertrand main di situ. Dan Chelsea-nya juga yang jangan dibilang udah ada Eden Hazard, belum, ada Drogba sama Juan Mata doang. Juan Mata ngasih assist, Drogba golin header, dan juga golnya Drogba di babak adu penalti itu menjadi gol kemenangannya Chelsea. Terus ada lagi juga nih di mana Chelsea di final Champions League tahun 2021 ketika Covid, gue inget banget itu ya. Chelsea ngelawan Manchester City-nya Pep Guardiola bisa menang. Dan menangnya juga 1-0 tanpa adu penalti ya. Lewat golnya Kai Havertz. Aduh, jadi kalau Chelsea suka di underestimate tuh menang. Dan kemarin juga di Conference League ada yang bilang agak lah Chelsea nggak bakal menang gitu, atau lagi bapuk nih nggak mungkin bisa sampai menang. Tapi cuy dapat piala, dan di situ Chelsea menyegel gelar atau histori ya sebagai klub yang memenangkan semua turnamen yang pernah diadakan oleh UEFA. Waduh, keren banget ya sih. Terus juga nih, kalau misalkan ini Chelsea menang, dan gue berharap gitu ya, nanti siapapun yang menang Club World Cup ini bakal dapat badge di jersey-nya, dan itu bisa dipakai selama 4 tahun. Berarti dari tahun 2025 ini sampai nanti 2029, di mana di 2029 yang mendatang itu baru akan diadakan lagi Club World Cup gitu. Tapi gue nggak tahu deh kalau misalnya Chelsea menang nih ya, ntar buat selenggaraannya tahun depan Chelsea bisa ikutan otomatis atau enggak gitu. Sekarang udah di jam 8.51, berarti which is beberapa menit lagi fix setengah jam, dan gue baru sampai hanya di Jatinegara. Wah, ini ada lagunya Lale Ilmanino dan Diskoria ya kalau nggak salah, yang judulnya Jatinegara juga. Apa stasiun Jatinegara? Sorry, lupa gue. Nah itu pasti kalau yang dengerin deh, karena katanya lagu itu bercerita tentang si Nino Kayam yang dulu ada suatu core memory di stasiun Jatinegara bersama mendiang ayahandanya. Nah kan ilmu lagi aja dari gue kayak wancoy, tapi gitu ceritanya. Cuman nggak tahu nanti kayak gimana. Kalau kita tungguin aja, ini mumpung lihat tuh macetnya Jakarta coy. Mungkin nanti akan sampai sini aja karena ini masih trial error nyobain. Gua rasa juga udah mau sekitar setengah jam, mungkin ya setengah jam ya, 6 menit lagi. Aduh Rehan, wow,
Sorry kan, agak lupa nih. Ya cuman gitulah ya. Dah kalau ada yang tahu nih jalanan ini biasanya kalau yang ngerti-ngerti ngerti aja nih di trotoar ini ya. Cuman, kayak lagi kosong nggak ada yang jualan kopi-kopi karena biasanya ada aja yang jualan kopi-kopi nih. Mungkin karena macet kali jalanan rame ya. Aduh, kira-kira masuk nggak tuh suara knalpot ya? Orang knalpot gede banget cuy. Apalagi yang mau gue liatin karena ini kalau gue ngomong takut agak gede malu nih sama yang sebelah nih kan tuh dicabut deh tuh apa gara-gara omongan gue yang kekencengan apa kayak gimana gitu. Aduh, gue kalau naikin tangan ini bermasalah apa enggak ya? Kita doain semoga Chelsea gue bisa menang. Kenapa gitu? Karena ya mau gimana lagi, pengennya menang biar bisa dapat duit banyak juga, dan selain duit banyak dapat gelar badge tadi. Tapi yang dipermasalahin apa ada ada bulan lewat sih. Apakah nanti akan ada pemain baru yang Chelsea beli dengan hadiah dari kompetisi ini? Karena kelihatannya Chelsea masih butuh beberapa pemain. Gue pengen banget Chelsea beli kiper baru yang solid gitu ya. Oke, udah boleh belok kanan. Gue pengen Chelsea beli salah satu kiper yang solid karena kalau sekarang kiper Chelsea adalah Robert Sanchez. Nah, agak deg-degan nih dia main tuh, kayak kadang gacor banget, kadang juga ya tidak bisa diharapkan. Sampai salah satu mantan pemain Chelsea, gue bisa bilang legenda juga kali ya, John Obi Mikel, salah satu dulu pemain midfielder Chelsea yang gelandang pengangkut air banget juga, solid juga. Itu dia bilang katanya Chelsea kalau kipernya masih Robert Sanchez akan sulit dapat piala gitu, karena dia bukanlah seorang kiper yang bisa membawa Chelsea menuju gelar juara, katanya gitu kata-katanya. Mungkin karena dulu Obi Mikel ngerasain kali ya, ketika dia kehilangan bola dia masih tenang-tenang aja. Kenapa? Karena backnya dia bagus, terus juga kipernya dia mantep itu, legenda Peter Cech, yang ketika dia sempat cedera kepala pas lagi main balik lagi setelah cederanya itu mainnya tetap bagus, malah makin bagus ya. Kayak Chelsea bisa menangin Champions League di tahun 2012 itu salah satunya karena performanya Peter Cech yang ngetepis penalti lawan gitu. Pelatih Munchen, kayak Munchen dapat penalti di babak kedua, sempat Peter Cech handling atau tepis dan akhirnya bisa lanjut ke babak perpanjangan dan adu penalti. Dan di babak adu penaltinya pun solid gitu dengan teknik penaltinya yang kayak gue lihat belum ada yang nyamain untuk tekniknya ya, yang persis nyamain tuh kayaknya belum ada. Nah kalau yang sekarang mungkin kiper-kiper di botol minum, jadi ketika dia mau adu penalti dia pura-pura minum, karena di botol minumnya suka ditempelin contekan. Kayak misalkan Erling Haaland biasanya kalau ngambil penalti, kalau misalkan ke kanan itu persentasenya 50%. Sedangkan kalau misalnya ke tengah cuma 5%. Nah, ke kiri itu 45%. Jadi kayak kiper udah bakal tahu, oke, gue nggak bakal stay di tengah, tapi gue kayaknya nih antar milih nih mau ke kanan apa ke kiri ya. Ya udahlah, coba ke kanan aja gitu kan. Ngelihat kayak mungkin kaki kirinya sebelumnya habis cedera, mungkin habis cedera lutut sebelumnya, sebulan sebelumnya. Jadi mungkin dia masih belum percaya untuk nembak dengan kaki kiri mungkin gitu ya. Tapi kalau yang gue lihat ya susah buat nangkep tendangan penalti Ousmane Dembélé-nya PSG. Kenapa? Karena itu orang dia bilang ya, kalau dia waktu ditanya sama pelatihnya, lu ini sebenarnya kaki lebih dominan yang kanan apa kiri? Dia sendiri pun nggak tahu saya lebih dominannya kanan apa kiri. Jadi kakinya tuh dua-duanya benar-benar sama kuatnya, dan otaknya juga sesinkron itu. Jadi gokil banget sih.
Oke teman-teman, ini gue udah sampai mau belok ke Kalimalang, cuman ya 2 menit lagi kali ya. eh Jangan terlalu berharap banyak, mungkin udah bagus banget atau gimana, karena ini baru pertama kali. Masih terlalu dan error masih banyak sekali yang harus gue perbaiki, cuman minta supportnya aja. Semoga teman-teman nyupport juga, ngedoain gue supaya konsisten. Ataupun apa ini dibangun nih sebelah kiri, lapangan pedal ini atau lapangan bola nih? Kayaknya lapangan bola deh atau futsal. Coba gue lihat nih, udah ada balihonya ya. Mini soccer cuy, wah cobain kali ya. Kalau baru-baru gini tuh biasanya masih ada diskon, cuman kita nggak tahu kayak gimana ya. Oke, ini gue belok kiri karena gue pengen ke Bekasi via Kalimalang. Dan inilah biasanya perjalanan kalau udah jam segini. Emang seharusnya sih nggak macet ya kalau dari tempat gue balik kerja gitu. Cuman pas di Kalimalangnya tuh lihat tuh kan agak padet kan. Ya udah, karena semua orang misalnya mau balik ke Bekasi, balik ke Bekasi Timur Tambun, atau mau balik ke Karawang Cikarang, lewatnya sini cuy. Ini Pantura nih, kalau tahu kan, kayak bintang dangdut Pantura. Ya mana sih Pantura? Nah ini nih jalan mau ke Pantura nih, ini nih Pantura, Jalan Pantai Utara. Nah kalau misalnya Pantai Selatan apa bang, nggak tahu juga gue ya. Walaupun ada sih, gue pernah lihat tuh jalan Pantai Selatan, namanya kalau nggak salah Pertanahan. Tuh correct me if I'm wrong ya, kalau gue misal lewat Kebumen atau mau lewat Wates, ada tuh perjalanan yang lewat selatan dari Pulau Jawa. Kalau nggak salah namanya Pertanahan. Ya tapi nggak tahu juga benarnya apa gimana. Cuman yang terkenal adalah Pantura kan, jalur pantai utara. Dari Batavia mungkin dulu Jakarta, mau ke arah Semarang, terus mau ke arah Jepara gitu, lewat sini biasanya. Oke, mungkin segitu dulu aja. Terima kasih buat teman-teman yang udah nontonin. Gue pamit dulu ya. Thank you. Bye. Damn.